Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, dan Dina. Pada pertemuan daring yang ke-10 kali ini kita akan belajar tentang materi turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama. Jadi sebelum kamu tonton video pembelajaran Bapak sampai habis, kamu perhatikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Baik Nagu, kita masuk ke pembahasan materi kita tentang turunan fungsi trigonometri bagian pertama ya. Di sini nanti kita belajar turunan fungsi trigonometri sebanyak 2 kali ya. Tujuan pembelajaran kita, perhatikan terlebih dahulu. Kamu dapat mengingat kembali rumus dasar turunan fungsi aljabar ya minggu yang lalu dengan rajin dan giat atau semangat untuk belajar terus-menerus. Berikutnya, kamu dapat memahami rumus dasar turunan fungsi trigonometri ini dengan senantiasa tekun berdoa atau dina, baik sebelum dan sesudah pembelajaran daring. Demikian. Perhatikan rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri ini Nak, ya. Ada 6 buah rumus dasarnya. Hanya di sini yang perlu kamu ingat cukup sebanyak 3 buah saja ya. Oke, yang pertama dulu Nakku, jika fungsi awalnya sebelum diturunkan adalah bentuk persamaan fungsi y sama dengan sin x, maka turunan y atau y hasilnya adalah cos x. Artinya turunan dari sin x di sini hasilnya cos x gitu ya. Rumus dasar yang kedua, jika fungsi y-nya adalah cos x, maka turunan y artinya turunan dari cos x hasilnya adalah negatif sin x. Sementara fungsi awalnya sebelum diturunkan adalah bentuk tangen x, maka turunan fungsi y artinya turun dari tangen x. Ini dia Nakku hasil turunannya, sekan kuadrat x. Yang keempat, jika fungsi awalnya kotangen x, maka turunan dari kotangen y atau turunan dari fungsi y atau turunan dari kotangen x maksud Bapak ya, hasil turunannya adalah minus kosekan kuadrat x. Yang kelima, jika turunan fungsi awalnya adalah sekan x, maka turunan dari sekan x, ini dia, sekan x kali tangen x. Berikutnya, jika persamaan fungsi awalnya adalah kosekan x, maka turunan dari y atau turunan dari kosekan x, hasil turunannya adalah min kosekan x kali kotangen x. Demikian. Dari ke-6 rumus dasar fungsi turunan ini cukup kamu ingat sebatas 3 saja ya, yang pertama, kedua maupun ketiga. Artinya turun dari sin x adalah cos x, ingat, turun dari cos x hasilnya min sin x, dan turun dari tangen ini hasilnya adalah sekan kuadrat x. Baik ya, ingat Nakku sebagai catatan di sini, karena minggu yang lalu kita sudah belajar rumus-rumus dasar turunan fungsi aljabar sebanyak 5 rumus, maka kelima rumus itu wajib kamu ingat kembali, karena pada penyelesaian soal turunan fungsi trigonometri ini sering kita pakai atau kita terapkan kelima rumus dasar fungsi aljabar tersebut ya. Ini semacam atau sebuah catatan lah ya yang Bapak berikan kepada kamu seluruhnya. Perhatikan contoh soal yang sudah Bapak berikan ini. Contoh soal yang pertama ya. Tentukanlah turunan pertama dari y sama dengan 3x kuadrat kali sin x. Perhatikan di sini Nakku, persamaan fungsi ini sebelum diturunkan adalah, kita lihat di sini adalah bentuk perkalian 2 fungsi ya. Perkalian fungsi pertama kali fungsi kedua. Artinya perkalian dari 2 buah variabel x ini yang memuat x ini sama artinya perkalian 2 fungsi. Gitu juga ya. Nomor 2, turunan pertama dari y sama dengan cos pangkat 3 dalam sudut x ya. Ini kita baca persamaan fungsi y ini sebelum diturunkan. Inilah kita baca sama dengan perpangkatan ya, atau pangkat 3 dari cos x.
Jadi ini aku harus kita pakai rumus dasar turunan fungsi aljabar sebelumnya ya, untuk memecahkan persoalan ini. Baru kita sisipkanlah rumus dasar turunan fungsi trigonometri tadi ya. Baik, itu jelasnya kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita jawab langsung ya. Turunan pertama ya. Perhatikan dulu persamaan fungsinya sebelum diturunkan, Bapak tulis ulang. 3x kuadrat kali sin x. Oke, di sini aku ditanyakan adalah turunan pertama fungsi y ya. Ini artinya turunan pertama dari 3x kuadrat kali sin x. Nah, kita lihat ini aku adalah perkalian dua buah variabel x yang memuat x, berarti sama artinya perkalian dua buah fungsi. Kita misalkan fungsi u yang memuat x persamaannya adalah 3x kuadrat, dan fungsi v persamaannya adalah sin x, gitu ya. Nah, dari sini ingat kembali rumus turunan fungsi aljabar. Jika persamaan fungsinya sebelum diturunkan adalah bentuk perkalian dua fungsi, fungsi u kali fungsi v, maka turunannya adalah turunan fungsi y sama dengan turun dari perkalian dua fungsi ini, turunan fungsi u kali v tambah fungsi u kali turunan fungsi v ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari hasil-hasil turunan fungsi u maupun v yang memuat variabel x. Oke, ini yang kita cari ya. Baik, nanti kita pindahkan atau kita angkat keluar fungsi u. Kita misalkan tadi kan fungsi u adalah 3x kuadrat, maka dari sini turunan fungsi u nya artinya 3x kuadrat apa hasil turunannya. Ingat rumus dasar turunan fungsi aljabar, pangkat kalikan ke depan sekaligus pangkat dikurang 1, berarti 2 kali 3 adalah 6 kali variabel x nya, pangkat x nya dikurang 1 ya, turun 1 dari 2 berarti pangkat 1, hasilnya 6x saja gitu ya. Berikutnya anakku, fungsi v nya adalah kita misalkan sin x tadi kan gitu ya, ini sin x berarti turunan fungsi v sama artinya turun dari sin x. Ingat rumus dasar turunan fungsi trigonometri tadi nanti. Turunan sin x tadi adalah positif cos x, gantikan ya. Nah, baru kita kembali ke rumus turunan utamanya ya, yang berbentuk perkalian dua fungsi ini. Ini tadi ya yang hendak kita turunkan, maka hasilnya adalah yang ini. Oke. Ini dia hasilnya ya, yang kita nyatakan dalam rumus yang memuat turunan fungsi u maupun v ya. Kita gantikan dalam peubah atau variabel x. Ayo ya, sama-sama. Turunan fungsi y sama dengan turunan fungsi u kali v tambah fungsi u kali turunan fungsi v ya. Gantikan dalam peubah x turunan fungsi u. Oke, kita lihat apa hasilnya dalam variabel x. Ini dia 6x. Oke, gantikan 6x. Fungsi v ya, fungsi v nakku apa itu? Fungsi v ya, fungsi v tanpa diturunkan, ini dia. Sin x. Kan gitu ya. Gantikan kali sin x, tambah katanya kita tambahkan. Ini sudah selesai. Sekarang yang ini, fungsi u tanpa diturunkan ya dalam variabel x. Oke, fungsi u dalam variabel x tanpa diturunkan, ini dia 3x kuadrat, gantikan 3x kuadrat kali turunan fungsi v dalam variabel x. Oke, kita perhatikan turunan fungsi v dalam variabel x, ini dia ya, ini dia hasilnya cos x, gantikan ya cos x. Oke, tinggal dikalikan aja, tinggal mengalihkan saja kita jika memungkinkan. 6x kali sin x ya, hasilnya tetap 6x sin x ditambah 3x kuadrat kali cos x, tetap juga ya 3x kuadrat cos x. Apakah ini boleh dijumlahkan kedua suku ini? Ternyata tidak bisa nakku. Kenapa? Karena tak jenis ya, satu memuat sin, satu memuat cos. Lagi pula pangkat x nya kan berbeda ya dalam bentuk aljabarnya. Di sini berpangkat 1, sementara di sini berpangkat 2.
Berarti turunan fungsi utamanya, turunan fungsi Y tadi, hasil akhirnya adalah demikian ya. 6x kali sin x tambah 3x kuadrat kali cos x. Sebatas ini cukup mudah bukan? Asik ya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Bapak tulis ulang ya soalnya. Persamaan fungsi Y yang saya benturkan adalah bentuk cos pangkat 3x. Oke, yang ditanyakan adalah turun pertama dari fungsi Y ini ya. Sama artinya turun pertama dari cos pangkat 3 dalam sudut x. Kan gitu ya. Nah, kamu harus ingat kembali rumusnya anakku ya. Rumus turunan fungsi aljabar tentunya selalu kaitkan ke situ. Karena susunannya atau konsepnya kita bermuara atau berpijak dari situ ya. Kalau kita kaitkan ke rumus turunan fungsi aljabar, maka dari kelima rumus itu bentuk atau susunan soal ini sesuai dengan rumus turunan fungsi aljabar yang kelima ya. Yang kelima, perhatikan ya. Bapak tulis ulang jika kamu lupa. Y sama dengan fungsi fx ya dalam kurung pangkat n. Ini dia anakku ya. Jadi sama ya. Ini dengan ini ya bentuknya. Maka turunan pertama fungsi Y sama artinya turun dari perpangkatan n dari fungsi fx ini kita proses sebanyak 2 kali ya. Dekingnya atau cara cepatnya. Yang pertama kita proses turun dari pangkat n, kemudian dikalikan dengan proses kedua turunan dari basis atau bilangan pokok saja. Demikian. Asik. Berarti dari sini Bapak pindahkan aja ke bawah supaya muat ya. Turunan pertama fungsi Y berarti di sini kita proses sebanyak 2 kali seperti Bapak katakan tadi, turunan pangkat n dulu sekali ya. Baru dikali dengan turunan dari basisnya ya. Basis maksudnya anakku fungsi fx-nya ya. Baik, turun dari pangkat n, ingat rumus pertama ya, turun fungsi aljabar, pangkat kalikan ke depan ya, kemari. Berarti n kali 1 tetap n kali basisnya fx pangkat semula n ini dikurang 1 gitu ya. Kali turunan dari fx. Turunan dari basisnya ya. Basisnya kan fx ya, fungsi fx. Oke, kita berikan aja notasi aksen ya. Itu artinya telah terdiferensialkan atau telah terturunkan. Nah, target kita kembali kaitkan ke soal. Karena di sini kita buat dalam bentuk pemisalan ya. Fungsi fx-nya tentunya adalah kita misalkan cos x. Pangkat n-nya tentu pastilah pangkat 3 ya. Atau gini nakku ya, ini kita ambil fungsi fx-nya. Sementara pangkat 3 ini kita pandang sebagai pangkat n-nya kan gitu ya. Berarti fx pangkat n sama ya. Maka fx yang di sini adalah cos x. Turunan dari fx adalah sama artinya turun dari cos x. Hasilnya adalah min sin x. Ingat ya rumus dasar turunan fungsi trigonometri sebelumnya tadi ya. Baik ya, kita kembali ke turunan fungsi utamanya, fungsi Y. Kita pindah aja kemari ya. Jadi dari sini turunan pertama fungsi Y sama dengan turunan dari pangkat n dari fungsi fx. Ini dia n kali fungsi fx pangkat n kurang 1 kali turunan pertama fungsi fx. Oke, pangkat n nya adalah 3 tadi ya, gantikan. Fungsi fx nya apa tadi nakku? Kita misalkan fungsi fx nya adalah ini dia ya. Fungsi fx nya adalah cos x ya, ini dia ya, cosinus x. Oke, gantikan cosinus x pangkat semula yaitu pangkat n yaitu pangkat 3 kurang 1 kali turunan fx. Oke, ingat bahwa fx tadi kan kita misalkan cos x, maka turunan dari fx sama dengan turunan dari cos x, hasilnya adalah min sin x. Gantikan
min sin X. Oke, sedangkan pangkatnya aku 3 kali cos X ya, dalam kurung gini, pangkat 2 kali min sin X. Oke, di sini turun pertama fungsi adalah 3 ini tidak boleh dikalikan ke dalam kurung ya. Kenapa? Ke dalam cos maksud Bapak ya. Kenapa Nago? Karena pangkat cosnya belum linear, belum berpangkat 1, masih berpangkat 2. Tetapi 3 ini hanya boleh dikalikan ke pangkat linear yang berpangkat 1 ya, tentu ke min sin X ya. 3 kali min sin X hasilnya adalah min 3 sin X ya, karena tak sejenis, kali cos X dalam kurung kuadrat. Boleh juga kita setarakan ya, min 3 sin X gini ya, pangkat 2 dari cos ini, di luar cos X ini boleh kita masukkan ke pangkat cos X dalam kurung, berarti setara dengan cos kuadrat dalam sudut X ya. Ini dia hasil turunan fungsi utamanya, fungsi Y tadi Naku ya. Ingat ya, catatan di sini cos X ya dalam kurung ya, jika gini dia pangkat 2 di luar, maka ini ekuivalen atau setara dengan kalau pangkat 2 nya kita masukkan ke pangkat dalam kurung, dia kalikan ke pangkat cos X, jangan ke pangkat sudut X nya ya. Dia kalikan ke pangkat cos saja maksud Bapak ya, ke pangkat kosinisnya, fungsi trigonometrinya, jangan kalikan ke sudut X nya ya, tidak boleh ya. Berarti cos X dalam kurung pangkat 2 ini setara dengan cos kuadrat dalam sudut X ya, ini ekuivalen ya. Ruas kiri dan ruas kanan ini Nakku adalah ekuivalen atau setara. Baik Nakku ya, demikianlah penyelesaian turunan fungsi trigonometri bagian yang pertama ini. Bapak kira cukup mudah ya. Jika kurang jelas, boleh kamu tinggalkan di kolom komentar atau kamu ulangi video pembelajaran dari Pak AS. Sambut salam hangat dari Bapak, salam sehat dan salam SFD. The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.